Creativity People, kalian sedang menyaksikan Creativity Channel. Podcast ini akan diupload di YouTube dan Spotify, so stay tune terus di channel Creativity ya. Apa kabar, Bud? Baik, alhamdulillah. Oke, Bud, gue mau nanya, kalau mau masuk Gardu House tuh, kan Gardu nih terkenal anak-anak grafitinya. Dibilangnya anak-anak jalanan graffiti lah. Beneran anak jalanan apa enggak sih, Bud? Gimana ya, gue bingung juga dibilang anak jalanan. Sekarang definisi anak jalanan tuh udah beda. Apalagi sekarang ada sinetron anak jalanan. Oh iya. Itu udah makin rancu lagi. Tapi kebetulan gitu setiap anak-anak Gardu tuh kalau bikin karya emang kebanyakan di jalan. Gitu. Jadi kayak emang aktivitasnya selalu di outdoor, malam hari. Jadi kayak emang stigmanya itu menempel, melekat sama kita aja sih. Kayak anak jalanan iya, gitu. Iya, lo anak graffiti di jalanan ya. Karena emang aktivitas kita kebanyakan emang di jalanan gitu. Oh, bukan lahir di jalanan nih ya. Bukan gitu. Bud, gue mau nanya, di organisasi Gardu itu ada struktur organisasi apa nggak sih? Gardu nggak ada sih, kita nggak ada ketua, nggak ada dewan penasehat, dewan syuro, apalagi nggak ada sih kita. Apa ya, Gardu itu terbentuk karena tongkrongan gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa nongkrong di situ, siapa aja bisa terlibat, siapa aja bisa melakukan apapun gitu di Gardu gitu. Sampai tinggal di Gardu pun semua orang bisa gitu. Siapa aja, udah kayak terminal sih Gardu tuh. Siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa keluar gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang pada mau masuk Gardu gimana tuh? Apa ya, orang-orang masuk Gardu sih tinggal ketok aja sih. Kita selalu terbuka sama siapapun yang mau terlibat di Gardu gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan lo backgroundnya misalnya kan suka masak, tapi gue pengen bantuin Gardu, ya udah lo datang aja gitu. Lo bisa masak di Gardu, bisa berteman sama kita, bisa bikin karya bareng gitu. Walaupun lo backgroundnya suka masak gitu, nggak suka graffiti, bisa jalan bareng. Jadi nggak gitu. semuanya orang di Gardu House itu orang graffiti? Enggak. Contohnya gua anak Gardu yang nggak bisa gambar gitu, nggak bisa gambar graffiti. Oh jadi lo nggak bisa gambar? Enggak. Jadi itu dulu menariknya gini. Ketika karena gue dulu ada kelasnya founder-foundernya Gardu, kita di kampus yang sama. Bud, lu gabung deh sama Gardu House. Wah, tapi gue nggak bisa gambar, Bang. Jawaban yang paling keren dari mereka adalah, kalau semua orang gambar, kalau semua orang pengen jadi seniman, kira-kira siapa yang mau jadi manajemen? Makanya lu aja deh, katanya gitu. Itu buat gue itu jawaban yang paling bagus sampai hari ini gitu. Dan lu sangat berkesan banget dong. Iya, sangat berkesan. Pertama karena gue ibaratnya derajat gue diangkat nih dari adik-adikan kampus gitu, diajak bantu ngurusin Gardu sampai hari ini gitu sih. Jadi chill banget ya. Berarti kayak Asli. mungkin kayak kekeluargaan kali ya. Bener. Iya, makanya gue setiap ditanya beberapa wawancara pun gue nyebutnya Gardu tuh bukan kolektif, Gardu bukan komunitas, Gardu tuh bukan organisasi gitu. Gue lebih senengnya nyebutnya Gardu itu keluarga gitu. Ada bapak, ada ibu, ada adik, kakak, sepupu, semuanya gitu. Karena emang semuanya kayak apa ya, persaudaraannya erat, pertemanannya juga erat gitu lah ya. Walaupun ada berantem-berantemnya itu wajar ya, kalau sebutannya keluarga ya. gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi totalnya di Gardu tuh kira-kira ada berapa orang sih? Gardu House ya, maksudnya yang aktif maupun yang gak aktif. Per 2 tahun terakhir ini kurang lebih yang aktif itu ada 15 orang dari berbagai macam divisi. Kita tuh ada divisi Gardu Shop, itu toko yang ngurusin aparel, penjualan segala macam. Jadi lu ada toko nih? Ada toko. Jualan apa aja? Gardu Shop tuh ngejualin graffiti supply. Itu jual cat semprotnya, jual markernya, jual buku sketsnya, itu kita jual semua, tools graffiti sama aparel merchandising seniman-seniman. Misalkan banyak teman-teman yang bikin artwork terus dijadiin merchandise, titip jualnya ke Gardu. Dulu tuh dari pertama kali kita ngebentuk Gardu pengen jadi ekosistem gitu. Jadi emang kita pengen mengisi segala macam bentuk kekosongan yang ada di skena graffiti di Indonesia gitu. Kita bikin galerinya. Karena galeri tuh belum ada galeri di Indonesia yang secara spesifik ngomongin graffiti street art gitu. Sampai galeri mapan pun ya ada beberapa galeri gitu yang sibuk jualan gitu. Kita tuh kita fokus aja ngomongin graffiti. Gardu itu selalu harus jadi inkubator buat teman-teman graffiti gitu. Jadi emang yang belum pernah punya pengalaman berpameran bisa pameran di Gardos Galeri. Terus kita Siapa aja tuh, Bud? Dikuratorin nggak tapi? Sih.
baru ada kurator tuh 2 tahun terakhir ini. Biasanya Gardu ngundang siapa untuk jadi kurator gitu. Jadi 8 tahun terakhir itu Gardu bikin pameran bikin aja karena suka. Belum pernah ada yang bikin pameran tuh lu ngebaca gitu, ngebaca senimannya, seniman siapa yang akan diajak. Itu baru 2 tahun terakhir kita melakukan itu gitu. Keren juga. Itu menarik sih. Akhirnya jadi pembahasan, oh ternyata pameran itu harus ada kuratornya. Nah itu jadi berbalik lagi ke kita tuh. Wah gimana ya gue ngejelasin ya. Ternyata di perjalanannya pun ketika kita minta ada kurator. Itu gue waktu itu pameran pertama kali Gardu ada kuratornya. Gue kuratornya kan. Iya gue ngejelasin tuh gambarnya apa aja nih. Gue mengajukan diri sebagai kurator. Kenapa harus ada kurator? Jadi kayak gini. Gue jelasin dari A sampai Z-nya. Waktu itu yang gue ajak pameran itu anak Jogja. Rupso. Gue samperin dia ke Jogja, gue ke Jogja ya, gue interview lu ke sana, gue pengen tahu gitu iya aktivitas yang udah lu kerjakan sejauh ini sebagai graffiti artis apa aja. Kira-kira kalau kita bawa ke Gardu akan seperti apa? Itu emang ada proses ngobrolnya, kurasinya, risetnya segala macam itu emang gue lakukan gitu. Dan lu akhirnya menemukan itu semua, jadi kayak belajar banget. Jadi emang belajar. Dari yang ngumpulin serpihan-serpihan gitu sampai jadi satu fragmen. Wah ini cocok nih dipresentasikan gitu. Oh gila ya, bener-bener lo totalitas ya bro. Iya, gue makanya kalau ditanya full time waktu gue buat Gardu gitu. Wah, 5 tahun terakhir buat Gardu gila, gitu. Gila. Dan tapi kalau si Gardu ini berarti kan jualin juga barang-barang tuh. Ya. Nah, kalau misalnya pada mau beli tuh biasanya orang kayak emang udah langganan. Misalnya nih ya, anak SMP juga banyak SD ya? SD datang. SD datang. SD? Serius SD. SD datang, serius? Ada yang dari SD sampai dia sekarang SMA pun masih belanja di kita gitu. Wah edan. Gue ada cerita menarik. Jadi dulu waktu itu gue lagi nongkrong di toko. 5 orang anak-anak kecil gitu datang. Bang gue mau belanja terus nanti naruh duitnya tuh di kos kaki kayak gitu. Jadi lu emang tinggal di mana? Gue tinggal di Tanah Abang bang. Jadi kalau kita masuk ke area situ suka dipalak gitu. Makanya jadi kayak dia bawa duit gitu recehan. Cuman beli stiker doang sampai Gardu. Dari Tanah Abang dia naik kereta ke Kebayoran Lama jalan ke Gardu. Cuman mau beli stiker itu doang. Jadi orang-orang tuh sebenarnya lebih seneng ke Gardu tuh belanjanya offline ya daripada online ya? Iya karena emang kayak di graffiti store lain tuh lo nggak bisa nemuin yang lo tiba-tiba ketemu Darbos, tiba-tiba lo ketemu Bujangan Urban, tiba-tiba lo ketemu siapa graffiti artis yang emang selama ini jadi influencernya mereka itu tuh cuman adanya di Gardu gitu. Emang aktivitas offline-nya sih yang ketemu, ngobrol, mau belajar bareng itu sih yang jadi nilai lebih Gardu dibanding toko-toko lainnya. Karena juga Gardu is family ya, dan selalu open buat siapa aja, betul. Mau anak SD, mau anak SMP, mau yang nggak terlibat di dunia yang seni, bisa gambar, yang nggak bisa gambar gitu. Tapi di Gardu bisa belajar nggak sih bro? Bisa banget kok. Dan ada yang ngajarin gitu? Ada yang datang. Misalkan kayak dulu tuh ada beberapa orang tiba-tiba datang, gue mau dong belajar graffiti. Ya udah monggo, kita cariin orangnya yang cocok. Oh nih lo kalau lo mau ngejar style ya biasanya yang udah bisa banget, cuma pengen ngedalemin, lu pengen belajar stylenya misalnya bikin karakter, yaudah nih kita cariin orangnya bikin karakter, lu ketemu dia. Bayarnya gimana bang gitu, udah lu ngobrol aja langsung sama orangnya. Kita Gardu tuh cuma nemuin aja, untuk urusan bayar langsung aja sama orang tersebut. Gitu. Gila, jadi bener-bener yang organik banget ya bro? Parah. Gue belum nemuin sih kolektif atau ruang seni yang seorganik kita gitu. Gue pikir Gardu House tuh emang bener-bener kayak terstruktur organisasi. Setiap tahun kayak pertukaran kepemimpinan dan whatever segala macam. Ternyata ini bener-bener yang chill dan family banget kan. Dan gak ada senioritas ya bro? Nggak ada. Tapi emang bener-bener keluargaan tuh dijunjung tinggi lah ya di Gardu ya. Sebenarnya kalau kepengurusan sih tetap ada, cuma ya organik lagi. Misalkan, Bud lu mau ngurusin apa tahun ini gitu. Oh ya udah gue megang galeri ya gue megang galeri. Ntar misalkan siapa lagi, udah gue megang toko kayak gitu sih. Jadi emang tapi lu harus mengemban tanggung jawab itu gitu. Misalkan lu udah di awal komitmen untuk megang galeri, ya udah apa program lu selama setahun ke depan gitu. Nah, programnya si Gardu House sendiri apa tuh biasanya paling hype banget di setiap tahunnya?
sepanjang tahun tuh pasti menyediakan 2 pameran galeri. 2 pameran Okay. tuh solo exhibition sama collective exhibition. Nah itu bisa dijelasin nggak apa? Jadi kalau solo exhibition tuh biasanya kita nyari atau enggak mereka datang ke kita. Gue mau dong berpameran di Gardu. Oh ya udah kita ngobrol nih. Kayak gitu biasanya itu individu. Kalau kolektif biasanya kita nemuin nemuin tema biasanya. Temanya ini kita senangnya graffiti lagi ngomongin vandalisme, lagi ngomongin pengerusakan segala macam. Udah deh itu kita jadiin tajuk untuk berpameran. Kita ngundang beberapa seniman untuk berpameran sama-sama di Gardu. Itu pasti hampir 2 pameran itu pasti dilakukan kita setiap tahunnya. Terus yang kita bikin monthly event sama workshop kecil gitu misalnya. Monthly kita event kayak gimana? Monthly event tuh kita ada namanya Iron Wall. Gardu punya wall besi gitu ukuran 3x7 meter yang bisa diakses, bisa dikerjakan gitu. Itu kita bikin per bulan sekali Iron Wall. Jadi seniman siapa aja ngegambar di situ? Iya, bisa. Kayak collab gitu? Iya, bisa. Dan tiba-tiba misalkan kebanyakan tuh yang gambar di Iron Wall teman-teman kita dari luar Indonesia kan. Tiba-tiba lu datang dari Brazil, dari Iran gitu datang. Gue tidur di Gardu ya udah besok pagi tapi lu gambar ya. Kita kasih tempat gratis tapi lu gambar ya gitu biasanya. Jadi gitu. Gardu House sudah internasional. Iya, bisa dibilang gitu sih. Wow, gila keren banget, udah organik, internasional man, gila itu komunitas hebat sih, maksudnya. Gue gak tahu juga ya. Gue bingung ya, gue nyebutnya komunitas atau family, tapi ini kayak wah gila udah internasional begini. Iya, penyebutan internasional kan itu juga nggak jadi acuan kita kan. Sebenarnya kan adanya Gardu itu pengen mengedepankan movement si lokalnya gitu. Tapi akhirnya tuh teman-teman dari luar, terutama dari luar Asia, Eropa, Amerika tuh ngeliat kita tuh seksi. Wah, gila lu di Indonesia bikin event graffiti tapi yang datang 3.000 orang dalam satu hari. Ini buat gue, terus bikin acaranya di kampung-kampung. Gue belum pernah nih, gue nggak pernah ada di negara gue bikin graffiti ditontonin orang, deketin anak-anak kecil, minta stiker segala macem. Itu mereka belum pernah. Emang kayak Indonesia khususnya di Gardu tuh emang lu terlihatnya udah seksi banget. Wah, seksi banget ya ternyata di sini graffiti bisa sedemikian rupanya dibuat sama kalian gitu. Beda sama kulturnya ya, emang beda sih kayak di Eropa. Misalkan biasanya yang datang ke kita tuh orang-orang Jerman gitu, Berlin. Gue di Berlin harus ngumpet-ngumpet nih gambar. Di sini lu terbuka ditontonin orang, ditontonin aparatur happy negara. Lagi, iya, kan? happy. Cuek Jadi kayak emang apa ya, seksi banget lah pokoknya gitu. Secil itu kan. Parah. Soalnya di kita ya, kalau di sana kan banyak peraturan lah segala macem lah. Di sini acara yang terbesar se-Asia tuh apa tuh? Biasanya setiap tahun apa lo ada? Iya, ada namanya Street Dealing Festival. Street Dealing Festival. Itu awalnya sebenarnya acara kita tahun 2011. Awalnya tuh cuman bikin bazar kecil-kecilan aja sih di lingkungan Gardu. Karena kan akhirnya kita sadar banyak tahun segitu tuh belum banyak toko graffiti dulu. Tapi lebih banyak individu-individu. Misalnya kayak Darbot bikin baju. Si Bujangan Urban punya brand apa, punya clothingan apa. Iya, akhirnya dia ikut ngelapak gitu. Wah, ikut jadi gue bayar lapak deh di Gardu gitu. Waktu itu cuman berapa ya? Cuman 8 lapak gitu. Terus sampai akhirnya setelah kita bikin 2015 kepikiran, triggernya itu karena Ruang Rupa pindah jadi Gudang Sarina Ekosistem. Triggernya tuh karena ngeliat, Gudang Sarina gede nih ternyata. Kayaknya kita bisa nih kalau kita obrolin bikin festival 2015 tuh. Ya udah itu rapat, meeting, kita bikin proposal, ketemu teman-teman di Ruru. Gue pengen bikin festival. Ya udah program ini kita masukin ke programnya Jakarta Binel 2015. Jadi Street Dealing Festival itu masuk ke programnya Jakarta Binel. Jadi udah kita bikin segede-gedenya. Itu dalam satu hari 3.000 orang datang. Itu di luar 3.000. Itu pun di luar ekspektasi kita sebagai penyelenggara gitu. Anjing yang datang 3.000 orang nih, gila. Tempatnya muat tuh? Muat, alhamdulillah. Emang gede banget kan Gudang Sarina pada saat itu tuh, jadi kayak emang ternyata rusuh banget tuh. Akhirnya kepecut tuh dari situ, udah tahun depan bikin lagi, tahun depan harus bikin lagi gitu. Sampai terakhir 2019 kemarin. Jadi sebenarnya acara setiap tahun ada atau 2 tahun sekali? 2015, 16, 17, 18 kita skip karena di 2017 tuh kita udah ngerasa capek akhirnya. Capeknya tuh kita melakukan pengulangan, kita repetisi doang, programnya sama, senimannya sama. Akhirnya 2018 kita skip karena kita capek alasannya waktu itu.
2018 capek nyari duitnya juga, capek bayar utangnya juga gitu kan. Akhirnya 2019 kita keras kepala, dalam waktu 3 bulan itu kejadian festival. 3 bulan. Yang terakhir di Senayan di ya Senayan, waktu ya? di samping Senayan City itu Senayan. akhirnya cuman dengan 3 bulan akhirnya bisa berjalan tuh acaranya. Rame banget loh Bud itu kayaknya waktu itu. Iya, itu gue nanya kan kemarin kita akhirnya bukan tiketing ya, kita mengadakan namanya fundraising. Iya. Jadi kalau lo emang sebagai bentuk support lo sama Gardu House sama event Street Dealin, ya lo donasi lah sama kita. Akhirnya kita kerjasama sama kolase.com. Oke. Jadi teman-teman kolase.com menyediakan gelang paket gitu seharga 25.000. Jadi lo yang datang ke situ boleh bayar boleh enggak. Jadi yang bayar waktu itu gue jam 6 gue waktu itu jadi MC di panggung, gue turun. Udah berapa orang yang datang, di gelang kita udah habis 2.500 jam 6 sore. Jam 6 sore 2000 Iya, itu 2.500. rame banget coy. Wah, Senayan City itu udah parah. Gila, penuh banget. Malam penuh banget. minggu, waktu gue nggak tahu kenapa itu Street Dealin pertama kali kita di akhir tahun yang nggak hujan sama sekali. Gue lihat ke situ. Cuman gue akhirnya nggak masuk karena itu penuh banget. Iya, gila. itu pertama kalinya kita Street Dealin kita nggak hujan. Karena kan karena gue rasa di lingkungan Senayan tuh banyak acara. Kita jadi kena imbas. Inilah entah dipindahin atau gimana, tapi pada saat itu gue rasa wah anjir nggak hujan ya, alhamdulillah nih. Baru Seninnya hujan di Senayan City. Gila itu rusuh banget sih. Dan lu Parah. achieve banget dong 3 bulan dengan orang segitu edan banget. Gue di antara anak-anak mungkin gue salah satu orang yang nangis setelah acara gitu ya. Gue pelukin teman-teman gue yang dari luar kota yang emang gue, lo bisa nggak berangkat kalau cuma gue ongkosin. Itu yang panggung-panggungnya ya, rata-rata teman-teman hip hop tuh gitu semua dari Jogja, dari Bandung, lu mau nggak berangkat? Tapi cuman gue bisa gue kirim ini deh, Elf satu travel buat lu berangkat semua anak-anak Bandung. Gas buat ya udah. Itu buat gue, jadi gue masih dihormatin teman-teman gue. Ini persiapannya cuma segini, coba gue langsung ngerasa achieve gitu kan. Terus kita ngebangun set gitu, emang bener-bener. Dan itu gak murah coy itu. Gak murah, iya. Terus karena emang di perjalanannya tuh Street Dealin tuh ada aja rezekinya. Gue gak tahu kenapa ya. Kayak kita tiba-tiba, kita butuh stagger 50 set. Itu kalau dihitung-hitung bisa 50 juta sewanya. Akhirnya tiba-tiba ada anak Bandung nelpon, Budi, bang gue punya, bokap gue punya ini nih usaha stagger. Wah serius loh? Boleh nggak gue pinjam 50 set, jangan kan 50 set, 100 set gue kirim nih, lu butuh kapan? Akhirnya dikirim. Gila sih buat organik banget itu semua. H-14 hari kita belum punya tempat acara H-14 hari. Kita nelpon ke Kemenpora, nelpon orang Pemprov gitu, semua tempat dipakai. Sisa Gor Bulungan, lu mau nggak datang ke Gor Bulungan? Ya kita datang Gor Bulungan. Ini sih nggak bisa 2.000 orang. Gue telepon tuh Pemprov. Ini sih nggak bisa mbak 2.000 orang. Lah emang lu datang berapa? Kita 3.000 orang ini malah yang datang. Wah gimana ya, di mana? Terus akhirnya Jakarta Sneaker dia nelpon ke Gardu, Kang Edo segala macam, nelpon anak-anak. Udah lu pakai jatah gue di Senayan City. Udah lu nggak usah mikirin tukerannya gimana, udah lu pakai aja dulu. Akhirnya dapet tuh H-14 hari, H-7 hari. Sebelumnya kita udah deal sama salah satu IO untuk ngasih panggung, lighting, sound system segala macam, tiba-tiba cancel. Jadi gue makin pala gue, ini gimana ya? Lu bisa jantungan mendadak tuh. Gimana ya? Ini mikirin nih kita nggak punya panggung, nggak punya sound system. Akhirnya gue ada temen rapper juga, Yako. Yako itu ternyata lagi jadi program directornya Flaps. Flaps itu ada hip hop festival lah. Gue telepon Mbak Yako, gue gini. Jadi Bu tunggu ya, ntar gue 15 menit lagi gue telepon Yako, nelfon, Bu kita bisa tap in, kita masuk di situ. Ya udah, cuman tukerannya logo Flapsnya masuk di poster kita, di semua media promosi, sama Gardu gambar nanti di festival kita. Itu tuh emang Street Dealin tuh ajang tukeran-tukeran gitu. Jadi lo ketemu siapa kolaborasi, tukerannya ntar di acara apa gitu. Jadi nggak semuanya juga uang yes, gitu. Hampir itu yang dijadiin lo family adalah. Iya, parah. Gitu. Sampai 23 seniman yang terlibat itu, enggak deh. 17 itu yang pameran, 23 yang live painting. Itu total berapa ya? 40 seniman yang terlibat itu semuanya free. Enggak ada yang dibayar sama kita, termasuk yang internasional. Gue berangkat Street Dealin. Lo nggak usah
ngebiayain gue visa semua pesawat gue bayar sendiri, yang penting gue sampai Jakarta lo temenin. That's it, udah gitu doang sih. Gila. Sebegitunya gitu, teman-teman di luar pun melihat Gila. gitu. Bener-bener family banget ya. Gila, Gardu House is family lah. Gila. Gue juga gak tahu ya lo. Makanya terkadang gue mikir, wah, utang kita tuh banyak sih sama orang-orang di luar. Suatu saat Gardu dibutuhkan, mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus ngebantu teman-teman yang udah ngebantu kita gitu. Jadi sebenarnya ya kolaborasi, pertemanan segala macam semuanya terbentuk lah di Gardu House. Emang kita bangun gitu kan. Lagi-lagi balik lagi emang Gardu ngebangun ekosistemnya gitu loh, mengisi. Total udah berapa tahun nih? Gardu tahun ini yang ke-10. Ke-10. Ya. Waduh. Kita udah merayakan 10 tahun. Ulang tahun yang ke-10 gimana tuh, Bro? Nggak nyangka sih, awalnya lu dari tongkrongan kampus gitu ya kan, cuman mabokan gambar di jalan. Sampai sekarang tiba-tiba dihadapin harus bayar pajak, harus punya entitas hukum segala macam. Wow, jadi ada entitas hukumnya sekarang. Kita harus akhirnya dipaksa itu kan, karena street dealing kan kalau buat lu uang sponsor segala macam kan ratusan juta, ternyata gitu ya. Ternyata kita harus bayar ke negara 4% ya. Padahal negara nggak mau ngapain. Iya. Berarti kan lo jadi belajar juga di situ kan. Akhirnya banyak belajar gitu kan, ngomongin hukum gimana ya. Terus kemarin minjem bendera kan, rata-rata udah deh kita minjem aja. Akhirnya banyak teman-teman udah pakai aja PT gua gitu. Nggak usah ribet gitu kan. Ya akhirnya belajar banyak sih, bayar pajak lah, hukum lah, apalah, bayar segala macam lah, itu akhirnya belajar banyak sih. Bakal ada acara nggak nih di 10 tahunnya Gardu House? Sebenarnya banyak rencana yang kita udah susun rapih gitu sampai September nanti, sampai akhir tahun lah. Cuma kan karena pandemi harus semuanya mundur, semuanya kacau balau, terus kita harus pindah tempat. Ya program banyak yang ke stop sih. Oke. Gitu. Gardu bakal pindah tempat di mana? Kita kan pindah ke daerah Bintaro sih. Oke, jadi Creativity People nanti kalau misalnya Gardu udah pindah tempat, soon kita bakalan launching di YouTube. Kita liatin tempatnya Gardu yang baru ada di daerah Bintaro. Jadi stay tune terus di channel Creativity. Nah, si Gardu sendiri di masa pandemi nih ya. Yeah. Lo tuh ngerjain apa aja sih gitu? Maksudnya program-programmu kan pasti beberapa ada yang postpone dong. Jadi lo ngerjain apa? Kemarin tuh kita pertama kali banget pandemi, program yang kita lakukan adalah program, karena kita punya toko, itu hampir terjun bebas 70% pemasukannya kepangkas abis tuh. Yang biasanya sekian juta cuman dapat berapa gitu dalam waktu sebulan, karena kita harus tutup toko, online tidak berjalan dengan baik gitu. Akhirnya kita bikin acara tahunan kita, sebenarnya ada namanya Street Dealing Lebaran. Jadi emang ngadainnya sebelum Lebaran. Akhirnya waktu itu kita bikin virtual, kita bikinin semuanya online, yang manggung online, yang live painting online gitu. Terus yang belanja online juga. Waktu itu kita bikin namanya Street Dealing Lebaran Virtual 2020. Itu bikin pertama. Terus kedua kita nyelenggarain barang Artcoholic, foundernya Gardu. Itu kita bikin pameran 17 tahunnya Artcoholic. Jadi kita bikin pameran virtualnya gitu, ngebangun 3D, pakai hosting website segala macam. Sama terakhir apa ya? Gue juga lupa sih. Terakhir tuh. Lo kalau nggak salah gue lihat ada jual masker. Masker, yes, benar, itu namanya. Aduh, gue lupa lagi namanya. Pandemes apa gitu namanya. Masker. Iya, pokoknya, itu jadi dibikin sama sih seniman-seniman atau gimana? Iya, jadi kita ngundang teman-teman 17 seniman untuk merespon. Jadi kita bikin mock up-nya gitu, mock up masker, kita kirim ke teman-teman, lu kirim desain deh ke kita, nanti Gardu yang cetakin. Untungnya kita bagi 2 atau 70-30 atau berapa, yang penting keuntungan dari penjualan masker ini kita akan donasikan gitu. Jadi nggak sepenuhnya uangnya buat Gardu gitu, emang ada beberapa part yang kita sumbangin gitu. Sekarang udah produksi? Udah mulai penjualan online juga, bisa dilihat di mana? Di akun Instagramnya @garduhoushop sama di Tokopedia atau Shopee-nya Gardu House. Jadi di Tokopedia dan juga di Shopee ada fanpage-nya Gardu House, dan itu ada 17 sebenarnya, boleh disebutin nggak siapa aja? Aku lupa sih siapa beberapa aja. Kira-kira. Ada Daske dari Surabaya, To You Love Me dari Jogja, ada Stok Maki dari Semarang. Pokoknya ada Jakarta tuh banyak banget, termasuk si Older Plus, Ones ya segala macam sih. Nah jadi dari 17 seniman itu membuat
masker dijual juga di toko online dan offline-nya Gardu. Jadi kalau ya kalian mau pada beli karya seniman graffiti, itu bisa beli di Tokopedia atau Shopee, dan juga di offline-nya Gardu. Dan Gardu masih tetap open dan buka. Buka udah 2 bulan terakhir ini, semenjak abis lebaran kemarin tuh udah buka normal. Udah bukan normal. Dengan standar protokoler kesehatan yang udah emang dibuat standar protokoler. Yes. Jadi kayak emang yang boleh masuk ke toko tuh cuma 2 orang. Sebelum masuk itu lo harus cuci tangan, emang udah kita sediakan hand sanitizer segala macamnya gitu. Jadi yang mau beli di Gardu juga aman karena udah pakai standar protokoler ya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Cuman memang aktivitas di Gardu lagi berkurang dan Gardu bakalan move ke tempat baru kan. Jadi on September stay tune terus di Instagramnya Gardu House. Terus nanti mungkin bulan September kita juga bakalan mampir, Creativity bakal mampir ke studionya Gardu. Ya kan? Boleh gak? Boleh dong. Oke deh guys, Creativity People. Thank you Bud untuk bincang-bincang hari ini. Nanti kita tunggu ya undangan launching. Siap. New house, Gardu House ya. Oke, Creativity People, stay tune terus di Creativity Channel and let's get creative. Thank you Creativity People sudah mendengarkan podcast ini.